Tuhan, kami mengucap syukur, memberi syukur kami kepadamu untuk hari yang dan kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh mengucap syukur di ibadah terakhir di minggu ini Tuhan. Kami percaya hamba-Mu boleh diberikan kesempatan untuk kesekian kalinya menyampaikan firman. Ini semua berkat kasih karunia Tuhan, kuat kuasa daripada Tuhan sendiri, bukan hamba-Mu. Maka Tuhan meminta sekali lagi dengan segenap kehendak hati Kau menyertai, mengurapi pemberitaan firman-Mu dengan urapan kuasa tanda mujizat yang daripada Tuhan. Sehingga jemaat-Mu semua yang hadir diberkati. Urapi lidah bibir hamba-Mu itu bisa menyampaikannya sesuai dengan kehendak. Karena hamba-Mu tahu tanpa Tuhan, maka saya salah hamba menyampaikannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jamah juga hati telinga rohani umat-Mu, supaya bukan hanya sekedar khotbah yang mereka dengar, tapi pesan Tuhan yang mengubahkan hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih tim Present Worship Shalom. Apa kabar saudara? Bisa ada foto saya, ganteng. Saudara, bicara tentang urapan pembalikan ya, reversal anointing saya, yang saya ingin sampaikan berbicara tentang doa yang mengubah situasimu, doa yang membalikkan situasimu. Saudara, jujur saya agak sedikit terintimidasi karena saya akui di dalam doa sendiri saya tidak bisa mengatakan saya ini orang yang suka berdoa, kuat berdoa. Bahkan mungkin saya sendiri masih belajar saudara. Dibandingkan dengan para pendoa syafaat, mungkin yang jauh lebih dahsyat mereka doanya lebih luar biasa. Tapi biarlah saudara izinkan saya untuk sharing firman ini dan biarlah ini bisa menjadi berkat buat kita semua saudara. Amin. Mari kita baca ayatnya sama-sama 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin saudara. Bagian akhir ini bagian yang sangat-sangat populer. Yang seringkali diulang-ulang atau ketika kita menguatkan seorang. Nah sekarang saya mau tanya sama saudara. Siapa di sini yang orang benar? Angkat tangan. Hanya dikit saja. Siapa di sini orang salah? Siapa setengah benar, setengah salah? Ada yang angkat tangan orang salah sini. Maksud salah tempat saudara ya. Saudara, kita tidak bisa membenarkan diri kita, setuju? Kita manusia yang punya kelemahan, punya dosa, punya keterbatasan. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah jatuh, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua saudara, tapi puji Tuhan karya Yesus di kayu salib. Karena dia begitu besar mengasihi kita, dia mati di kayu salib untuk menebus kita. Itulah saudara yang membenarkan kita. Kita tidak bisa membenarkan diri kita karena kita makhluk yang masih lemah. Begitu Tuhanlah yang membenarkan kita. Sehingga kita menjadi orang yang benar. Katakan amin. Nah sekali lagi saya mau tanya, siapa di sini orang yang benar? Baru masih dikit juga yang katakan. Aduh bingung saya saudara. Siapa yang di sini orang salah? Nah, mulai gak ada yang ngangkat tangan. Saudara, kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh firman Tuhan. Apa kita perlu kom 100 saudara? Kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena pengorbanannya di kayu salib. Percaya gak sih saudara? Yakin gak sih? Yakin, amin? Berarti kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Berarti kita masuk ke kategori ayat ini, doa orang benar. Berarti kita adalah orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan. Setuju? Sekali lagi, siapa di sini orang-orang benar? Baru banyak angkat tangan, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Nah, yang kedua dikatakan doa orang benar bila dengan yakin, katakan yakin. Nah, yakin di sini bukan bicara pede ya saudara. Bukan bicara pede, karena jujur kita tidak bisa menyembuhkan orang. Kita tidak bisa menghentikan hujan. Tapi kita punya Allah yang bisa melakukan itu semua. Amin. Maka dari itu kalau dikatakan yakin, itu bukan yakin kayak pede. Dalam nama Yesus engkau sakit sembuh.
pasti sembuh. Bukan itu saudara. Ya, kita berdoa Tuhan hujan berhenti, pasti berhenti. Oh yakin, bukan itu saudara. Yang dimaksud dengan yakin di sini adalah ada kata heartfelt. Dari bahasa aslinya heartfelt, dari hati. Ya, dengan hati. Merasakan heart itu hati, felt itu merasa. Dirasakan dengan hati. Jadi ketika kita doa sungguh-sungguh dari hati kita. Kita berdoa sungguh-sungguh dari hati kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah besar kuasanya. Amin saudara. Karena terus terang saudara, ada doa-doa yang kadang-kadang kita ini bikin Allah bingung saudara ketika kita berdoa. Kenapa? Contoh saudara ya. Misalnya kemarin Indonesia lawan Mali sepak bola saudara. Kalau kita orang Indonesia kita doa biar Indonesia menang kan Tuhan buat Indonesia menang, buat Indonesia menang. Sedangkan saudara nggak tahu di Mali sana, di Afrika sana orang juga supaya Mali menang, supaya Mali menang. Maksudnya gitu kan. Allah bingung mau jawab yang mana nih? Siapa yang lebih puasanya lebih kenceng atau siapa yang kasih perpuluhan lebih banyak gitu? Ya, tim supporter Real Madrid. Waktu lawan Barcelona, tim supporter Real Madrid, Tuhan biar Real Madrid menang, biar Barcelona. Sedangkan yang Barcelona, Tuhan biarlah Barcelona biar Real Madrid kalah. Nah, terus Tuhan jawab yang mana? Kalau menangan ini berarti yang ini kurang iman. Nah ada doa-doa yang boleh dikatakan gak perlu dijawab gitu loh saudara. Ada suatu cerita ini benar saudara ya. Bapak-bapak, ada seorang bapak masuk ke grup emak-emak. Itulah saudara, jangan masuk ke grup emak-emak makanya. Dia masuk ke grup emak-emak dan biasalah di situ, tolong doain anak saya. Kelingkingnya terpelecok gitu kan, keseleo gini kan, agak bukan patah ya tapi agak ketarik gitu saudara. Oh langsung tulis, oh get well soon, GWS, semoga cepat sembuh gini-gini. Nah, bapak ini dengan polosnya, emang kenapa gitu kan. Terus langsung dibilang, karena megang iPad kelamaan, maka kelingkingnya sakit. Langsung bapaknya bilang, oh kalau ini saya gak akan doain. Kira-kira masih di dalam grup gak bapak itu saudara? Jadi doa-doa seperti inilah yang kita perlu tahu maksudnya apa. Nah kebanyakan daripada kita adalah stop sampai di sini. Karena ini ayat sudah bagus sekali, kita stop di sini. Padahal saudara tahu ayat ini ada satu bagian, ada lanjutannya. Bagian bukan hanya satu ini berdiri sini tapi dia adalah bagian. Nah sekarang saya mau pertanyaan lagi nih saudara. Semuanya saudara nangkep ya. Dan saya pertanyaan lebih simpel lagi. Siapa di sini manusia biasa? Oh mulai banyak mungkin takut di ini. Ya, siapa di sini manusia luar biasa? Agak minder saya biasa aja tuh. Dan memang betul ada ayatnya saudara. Kalau kita lihat di ayat berikutnya. Kita baca sama-sama 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Amin. Kita disamakan sama Elia loh. Saudara jemaat BTC 4 disamakan dengan Elia. Yang punya kelemahan, yang masih manusia. Tapi di sini dikatakan dan ia sungguh-sungguh heartfelt berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Bayangin saudara 3 tahun 6 bulan. Kita doa hujan berhenti 30 menitnya bangganya luar biasa saudara. Ini 3 tahun 6 bulan. Dan dikatakan lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi bicara tentang doa yang didoakan dengan sungguh-sungguh dari hati. Itu diberikan contoh Elia itu loh sama dengan kita. Saudara sama dengan dia. Kita nih sama dengan Elia. Dalam apa? Dalam hal doa pun kalau kita berdoa sungguh-sungguh jawabannya sama seperti doa Elia dijawab. Doa kita juga bisa dijawab. Katakan amin. Ini saudara. Maka dari itu saya ingin mengajak saudara untuk kembali ke cerita Elia ini supaya kita mengerti apa yang sebetulnya terjadi dengan peristiwa ini ya saudara. Nah ini peristiwa setelah Nabi Elia membunuh 430 nabi-nabi Baal. Kemudian dia dengan suatu keyakinan urapan Dewa berkata, Ahab sebentar lagi hujan. Dia kata begini, kita baca sama-sama 2, 3. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran.
Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel lalu membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikian sampai 7 kali. Nah, selanjutnya, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezer. Perhatikan ini, nanti kita akan ke sini. Ahab naik apa saudara? Kereta lalu pergi ke Yezreel. Ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Yezreel. Nah saudara, dari peristiwa ini kita lihat peristiwa di mana Elia berdoa dan itu jadi. Nah, kita akan bahas ayatnya satu-satu saudara. Kita mulai daripada ayat yang ke-41, 42. Dikatakan bahwa lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ketika dia berkata kepada Ahab, Ahab sebentar lagi hujan. Terus apa yang dia lakukan saudara? Dia membackup perkataan itu dengan dia berdoa. Perhatikan saudara, posisinya itu seperti ini saudara. Ya ini mau perut saya agak maju ke depan jadi agak susah. Jadi begini saudara, nggak nyampe. Begini saudara, berlutut, kepalanya di antara kedua lututnya. Tuhan, Kau berfirman akan hujan. Turunkan hujan saudara. Dia bukan hanya sekedar berkata-kata tapi dia mempraktekkan saudara. Ada istilah namanya put your action where your mouth is. Artinya apa? Tunjukkan apa yang kamu ucapkan lewat perbuatanmu. Dan Yakobus mengajarkan gitu kan. Tunjukkan imanmu lewat perbuatanmu. Aku akan menunjukkan imanku lewat perbuatanku. Jadi saudara, ngomong itu mudah, ngomong itu gampang. Ngomong itu murah istilahnya. Talk is cheap. Tetapi kalau kita berani berkata-kata, kita juga harus berani bertindak sesuai dengan apa yang kita ngomong. Makanya sebagai pengkhotbah ini tidak mudah saya saudara. Karena saya harus mempraktekkan apa yang saya khotbahkan. Demikian kita juga anak-anak Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan, apa yang kita katakan kita harus melakukan. Gampang gak? Gak gampang saudara. Tapi bisa. Saya ambil contoh ini saudara. Ketika murid-murid Yesus berada di gerbang indah saudara. Petrus sedang berada di gerbang indah. Kemudian di situ ada pengemis. Pengemis itu melihat kepada Petrus mau minta sedekah. Dia mengharapkan akan dikasih sedekah. Tapi kemudian Petrus dengan murid berkata apa? Bukannya dia kasih sedekah saudara. Tapi ini yang dia katakan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Mereka bukan hanya memperkatakan, tapi mereka mempraktekkan, menunjukkan. If you want to talk, let's walk. Mari yuk jalan. Itu saudara. Pentingnya kita mempraktekkan apa yang kita ucapkan juga. Memang saya tahu itu sulit. Tidak mudah. Ini yang mengaku pertama kali. Enggak gampang. Tapi kita percaya kalau kita disamakan dengan Elia, berarti kita bisa melakukannya juga saudara. Amin. Nah, kita masuk ke poin berikutnya sekarang. Persistent dan insistent. Ya. Lihat saudara, kita baca ayatnya di sini. 43, kita baca sama-sama 2, 3. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi sampai 7 kali. Saudara bisa bayangkan kalau saudara jadi bujangnya atau jadi Elia lah. 1 kali, Tuhan hujan turun, lihat ada enggak? Naik ke atas. Enggak ada Tuhan, ayo lagi Tuhan, hujan turun kau beri lihat ada enggak? Enggak ada. 2, 3, 4,
5, 6, bujangnya mungkin udah capek saudara. Sudahlah Tuhanku udah pasti gak hujan deh, ngerjain aja. Ini jangan-jangan Tuhan sudah halusinasi nih. Ya, karena mungkin kurang air atau gimana. Dan saudara bisa bayangin kalau jadi Elianya, mana gak ada Tuhan kau berjanji. Mana gak ada Tuhan kau berjanji Tuhan. Mana gak ada saudara, bayangkan. Katakanlah ini sudah ke-6 kali. Perasaan saudara gimana? Elia gimana? Mungkin dia berdoa sampai Tuhan engkau berjanji jangan permalukan hambamu Tuhan. Engkau berjanji hujan turun Tuhan. Mana hujan? Minta hujan. Sampai 6 kali, sampai 7 kali. Saudara, gak gampang loh. Melakukan doa yang sama terus menerus dan tidak dapat jawaban. Mungkin saya yakin saudara di sini ada yang berdoa lebih dari 1 tahun. Lebih dari 2 tahun. Mungkin untuk pasangan hidup, untuk keturunan, untuk anak, untuk bisnis, untuk promosi, untuk jabatan, untuk berkat finansial. Gak pernah datang. Saudara terus berdoa. Dan rasanya mau give up saudara. Kalau saudara merasa itu, Elia merasakan yang sama. 6 kali saudara, sampai 7 kali. Lihat. Mana? Saudara, media sudah ada ya slide-nya. Kita lihat dari Lukas 11 ayat 5 dan 6. Ini suatu peristiwa juga. Dikatakan begini, lalu katanya kepada mereka, jika seseorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Ayat 6. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Saudara ya. Nah perhatikan, kita lompat ayat yang ke-7, langsung ayat yang ke-8. Dikatakan begini, perhatikan. Kita baca sama-sama ayat 2, 3. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Perhatikan saudara. Apa yang membuat orang ini ditolong, diberikan roti. Perhatikan ayat ini bilang, bukan karena dia sahabatnya. Betul enggak saudara? Tapi karena apa? Karena sikapnya yang tidak malu itu. Kita kan sering kali klaim, I am a friend of God, aku sahabat Allah. Kita berdoa, aku kan sahabat Tuhan, aku kan anak, aku kan hamba. Terima dong Tuhan, jawab doaku. Aku percaya aku akan diterima doa. Aku kan anak, aku kan hamba, aku kan pelayan, aku kan sahabat. Aku berdoa Tuhan, jawab doaku, harusnya dijawab. Mungkin puji Tuhan, haleluya kalau dijawab saudara. Amin. Memang mungkin karena status kita sebagai anak. Tapi saudara ada saatnya bukan karena status kita sebagai anak. Doa kita dijawab karena di sini jelas. Dikatakan ia tidak mau bangun memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Sekalipun dia tidak mau meskipun dia sahabatnya. Tetapi karena sikap yang tidak malu itu. Tidak malu itu apa saudara? Di dalam terjemahan Amplified dikatakan saudara. Shameless, persistent, and insistent. Tidak tahu malu, shameless, nggak peduli. Persistent, terus menerus konsisten. Dan yang terakhir insistent, yang mendesak terus. Jadi sudah nggak tahu malu, terus berdoa, tok minta roti, minta roti. Tok minta roti, minta roti, tok roti. Lama-lama jadi kayak jualan, roti. roti. Oh gue gak mau beli roti gitu. Dia ketuk terus saudara, roti. Sudah malam saudara, tengah malam minta roti. Ah sudahlah dikasih aja roti. Karena sikapnya shameless yang gak tahu malu. Dan dia terus konsisten dan terus mendesak. Saudara tahu peristiwa hakim yang tidak jujur dengan janda?
Dikatakan janda itu, hakim itu dikatakan, meskipun aku tidak takut akan Tuhan, tidak takut sama manusia, siapapun kulawan. Dan janda ini minta dibela perkaranya, aku cuekin aja. Tapi karena janda itu terus merongrong, mengejar. Akhirnya sudahlah, aku belalah perkara dia. Supaya aku gak diganggu. Persistent, insistent. Konsisten di dalam doamu, terus mendesak saudara. Kita memang anak, kita memang sahabat. Tapi ada saatnya Tuhan izinkan ada 1 atau 2 pokok doa yang Tuhan mau kita terus push, pray until something happen. Itu saudara. Saya yakin sebagian daripada saudara ada yang berdoa mungkin sudah belasan tahun. Sudah bertahun-tahun. Maka itu saudara, ayat berikutnya di ayat 9 dikatakan, mintalah maka kamu akan menerima. Carilah kau akan menemukan, ketoklah pintu akan dibukakan. Tapi saudara lihat kalau di dalam Amplified saudara dikatakan mintalah and keep on. Carilah dan seek, keep on, terus mencari. Ketuklah dan terus mengetuk. Maka pintu akan dibukakan, carilah dan terus mencari. Ada kata terus saudara. Saya tahu sebagian daripada saudara mungkin sudah give up. Sudah gak pengen doa lagi. Tapi saya mau kuatkan saudara terus saudara. Gak tahu malu biarin. Dibilang orang aneh. Dibilang orang gak masuk akal. Dibilang orang terlalu ekstrim. It's okay, ini antara kita dengan Tuhan. Karena Elia sama dengan kita saudara. Luar biasa. Dan di sini kita masuk ke poin yang terakhir. Cepat kan saudara? Belum jam 7 loh. Dan ini poin yang menurut saya paling penting. Untuk kita renungkan. Karena di sini judulnya Tuhan kadang-kadang memulai dari yang kecil. Kita baca ayatnya. 2, 3. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Awan sebesar telapak tangan. Kalau saya jadi Elia, lihat, ada Tuhan, awan sebesar telapak tangan. Oke, Tuhan yang benar aja, sebesar telapak tangan Tuhan. Gedean dikit kenapa kayak segede gedung, segede bangunan. But that's all it takes. Yang butuhkan hanya awan sebesar telapak tangan. That's all. Kita suka yang spektakuler kan saudara, benar nggak? Kita maunya yang wah. Kita maunya yang keren, yang megah. Kita mau seperti kesaksian, My Story, kesaksiannya Benih Awal. Dapat jabatan keren, dapat berkat, dapat proyek triliunan, dapat anak, kawin dan segala mau. Jangan sampai kita fokus ke sana. There is nothing wrong. Tidak ada salahnya kita minta sesuatu yang besar. Karena Allah kita Allah yang besar saudara. Tapi dia juga Allah dari hal-hal yang kecil. Dia tetap Allah saudara. Yang Elia butuhkan hanya awan sebesar telapak tangan. Dia tahu Allah menjawab doa dia. That's all. Dia gak minta yang awan sampai gelap hitam, enggak. Dia butuh hanya tanda yang kecil. Kita mau tanda yang besar saudara. Itu masalahnya. Tuhan udah bulan November nih, Benih Awal mana Tuhan gak seperti kesaksian video-video itu. Aku belum ngalamin. Saudara look around, lihat mungkin ada tanda kecil yang Tuhan kasih yang kita gak fokus. Karena kita maunya yang besar-besar. Gak salah sih. Sekali lagi, nothing wrong. Gak ada salahnya kita minta yang besar. Karena dia adalah Allah spektakuler. The God of the spectacular. Amin. Allah yang hal-hal spektakuler. Tapi ingat juga, dia Allah yang the little things. Yang awan sebesar telapak tangan ini. Jangan sampai, karena kita ngotot dan mau membuat suatu mindset. Maunya yang wah-wah. Yang kecil kita kelihatan dan itu lewat. Bayangin saudara kalau saya jadi Elia. Tuhan gak mau lah minta lagi, naik lagi. Hilang tadi ada.
Itu saudara. Don't forget the little blessing. Jangan lupakan berkat yang kecil ini. Jangan lupakan tanda yang kecil ini yang sebesar telapak tangan. Karena kalau kita betul-betul mengimaninya, kita tahu Tuhan sudah menjawab. Ketika kita berdoa, memohon, meminta tanda yang besar, yang kita dapat tanda kecil, kita harus mengucap syukur. Tuhan, terima kasih tanda yang kecil ini. Aku tahu bahwa Engkau memperhatikan hidupku, Engkau menjawab doaku, dan Engkau mengasihiku. Dengan tanda yang kecil ini aku mengetahui Engkau mengasihiku Tuhan. Amin. Seperti itu saudara. Dan saya mau kasih tahu, dia mulai dengan kecil dulu. Karena setelah itu saudara, lihat, kita seringkali mindset kita berpikir harus yang wah-wah ya saudara. Karena Allah kita Allah yang wah gitu ya. Katakan wah, nggak ada yang apa. Yuk, di dalam 1 Raja pasal 19, satu pasal sesudahnya ketika ia dikejar sama Isabel, saudara. Kita lihat di sini, dikatakan ayat yang 11, angin besar dan kuat yang membelah gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Oh ada angin, buar batu berantakan. Oh Tuhan akan hadir nih, Tuhan akan ngomong nih. Enggak juga. Gempa, oh pada jatuh semua, jatuh, ini pasti ada Tuhan turun sebentar lagi nih. Tuhan pasti ngomong nih. Oh enggak, Tuhan enggak bicara. Oh api nih, api lah, Allah adalah api yang menghanguskan, api turun, mana dia? Enggak dengar suara Tuhan juga. Bukankah Tuhan Allah yang suka spektakuler gitu? Tapi justru bunyi angin, sepoi-sepoi basah. Kerennya dalam bahasa Inggris saudara, a still, small, kecil voice. Tiba-tiba ada suara pelan sekali. Still, kayak tidak bergerak. Small, kecil voice suara. Apa yang kamu lakukan di sini Elia? Saudara kita ini kadang-kadang maunya kayak datang. Anakku. Ya Tuhan, aku Tuhan Yehova. Andre, dengarkanlah aku. Pergilah kamu, maunya gitu saudara. Keren kan kesaksiannya. Tuhan bicara sama saya, anakku, padahal suara gak gitu, direndahin aja karena kan Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan bicara lewat still small voice. Saudara jangan salah, saya tidak anti kepada hal-hal yang besar. Karena Tuhan, intinya gini, kita gak bisa atur Tuhan bagaimana cara Tuhan mengekspresikan dirinya kepada kita, bagaimana caranya dia berbicara kepada kita saudara. Ini makanya saya kasih perbandingan ya, antara big sama small, yang besar dengan yang kecil. Ada hal-hal yang besar ya, tunjukkan bahwa kehadirat Allah dahsyat ketika kita memuji nyembah Tuhan. Hadirat Allah kita mulai menangis, haleluya. Wah itu keren saudara. Tapi ada juga hal-hal yang kecil, yang lembut, pengingat sesuatu tiba-tiba kayak ada kesan ini saudara. 6 hal ini saudara, mungkin ada yang firman yang saudara senang khotbah, saudara senang mendengar khotbah ini. Atau mungkin tentang perasaan yang halus banget. Kayaknya ini deh, kayaknya jangan kesini deh. Kayaknya orang ini gak bagus deh, itu saudara. Atau lagi kesan, atau pesan tulisan, atau perasaan damai sejahtera. Atau kesempatan kairos saudara. Banyak hal Tuhan berbicara kepada saudara. Pertanyaan kita mau peka gak untuk dengar? Atau kita fokus cari yang besar-besar? Cari yang wah-wah? Berapa banyak saudara ketika kita doakan, ketika saya doain orang, ada Tuhan ngomong bicara. Orang ini kepahitan sama orang tua. Orang ini pernah nyumpahin bapaknya. Saya bilang orang ini pernah kepahitan nyumpahin bapaknya. Benar gak kamu gak mau pernah nyumpahin? Iya benar, dia ngaku dia gak bisa mengampuni. Ada saatnya ketika saya doa, saya dapat kesan ada gambar batu karang, terus ada orang yang berusaha nginjek. Saya nggak tahu ya waktu saya doain Bapak, ada gambar batu karang itu seperti apa. Ada saatnya kita doa, saya nggak dapat apa-apa, tapi ketika saya doa, kata-kata itu seperti kata-kata yang dituntun oleh Tuhan. Urapan nubuatan, saya nggak tahu. Banyak cara Tuhan bicara sama kita. Jangan kita atur maunya seperti apa, memang kita maunya yang wah-wah. Kita maunya tuh kesaksian yang keren banget gitu ya. Wah ada orang ditabrak kereta api masih hidup. Bersaksi di FCFC. Tapi kadang-kadang ada hal yang kecil yang kita gak dengar.
Saudara, saya punya teman saudara, dia jemaat baru bergabung di upper room saudara. Dia bilang, Pak, kesaksian itu nggak besar-besar loh. Kecil-kecil, tapi bagi saya itu keren banget. Contoh dia bilang, dia di ruang tamunya tuh udah ada sofa, tapi dia pengen tambah sofa lagi satu kesukaan dia. Sama istrinya nggak dikasih, jadi sofanya itu favorit dia ditaruh di ruang kamar tidur, padahal dia maunya di ruang tamu. Dia cuma berdoa sama Tuhan, aku pengen loh sofa favoritku tuh di ruang tamu, jangan di kamar tidur. Saudara tahu apa yang terjadi? Kamar tidurnya kena rayap, harus dibongkar semua, termasuk sofanya. Dijawab Tuhan. Lifting saudara. Dia bukan yang kayak Tuhan minta hujan salju, turun hujan salju. Wah itu keren banget sih di Batam gitu. But it's the little thing. Maka itu saudara. Ini yang kerennya. Ya. Setelah hal yang kecil saudara. Awan sebesar telapak tangan. Kemudian Allah mulai memamerkan kekuasaan. Kita baca ayatnya sama-sama 2, 3. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Perhatikan saudara, dia berlari mendahului Ahab. Ahab tadi naik apa? Naik kereta kuda. Sekarang saya mau tanya, kereta sama lari cepetan mana? Coba aja kalau nggak percaya, coba aja. Nggak ada kuda di sini, susah ya. Saudara, dan saudara tahu waktu saya cek dari Bukit Karmel ke Yizreel itu kalau jalan kaki saudara. Jalan normal ya, bukan jalan yang jalan terus. Jalan normal itu 19 jam saudara. Jadi saudara bisa bayangkan jalan kaki katakanlah lari 10 jam dia lari sama kereta dahulun mana. Tetapi Tuhan bisa buat dia lebih cepat dari Usain Bolt. Pelari tercepat di dunia kalah sama Elia saat itu. Dia tarik roknya, set, zoom, bip bip. Yang tahu ketawa generasi saya berarti. Yang gak ketawa gak ngerti cari di Google. Mau bikin agak lucu kita bikin slow motion. Kan mungkin si Ahab kan lagi deg zoom, bip, cepat banget gitu. Gak ngelihat. Kita bikin slow motion. Deg, 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 deg. Terima kasih. Kok ditepokin? Inilah yang Pak Rudi bilang, Pak, jaga wibawa. I cannot help it. Jadi saudara, Allah mau mulai dengan awan sebesar telapak tangan. Tapi endian Tuhan bilang, kamu lari Elia. Zoom, zus. Sampai, kok duluan Elia sampai di sana? Allah kita Allah yang terserah dia mau bikin yang spektakuler atau yang simple. Yang perlu kita lakukan terus berdoa dan percaya. Amin. Nah, saya menutup dengan kesaksian. Cepat kan saudara. Jadi 2 tahun yang lalu saya ini dulu deh. Bulan September kemarin, Agustus saya 31 saya pulang kampung saudara. Kampung saya agak jauh di Amerika saudara. Ya, sombong kali. Karena mama saya warga negara Amerika saudara. Mama saya meninggal, jadi saya pulang untuk ke acara penguburannya lah saudara. Gak usah sedih, sudah lama sudah lewat air mata sudah selesai. Jadi saya ke sana. Nah, saya ingat 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, tahun kemarin, waktu saya ke sana, itu bulan September. Dan itu adalah musim buah ara. Musim buah ara, seperti ini saudara. Ini buah ara yang dikutuki Yesus. Lihat tuh saudara, mulutnya kayak mulut monster ya kalau dibelah 2. Tapi enaknya luar biasa, enak bener saudara. Kan ada yang dijual yang kering ya. Tapi ini makan buahnya langsung enak saudara. Enak, gak tahu kan rasanya? Ya kasihan deh lu. Enak saudara. Tapi tenang, jadi waktu tahun kemarin Pak Yopi ada minta tolong saya, Pak tolong potongin dong batang 10 cm lah untuk dibawa pulang kita mau tanam. Lupa saudara tahun kemarin. Karena tahun kemarin sibuk keluarga, foto-foto keluarga, liburan lupa. Nah kemarin tuh saya ingat harus potong. Jadi sehari sebelum saya pulang saya potong saudara dahannya. Sepanjang inilah kira-kira. Saya bikin 2 ya.
Satu buat saya, yang satu buat Pak John. Kita kan punya lahan di Uban supaya dikebunkan di sana, siapa tahu nanti jadi perkebunan pohon ara kan. Keren saudara. Jadi saya kasih ke Pak John yang lebih besar yang ada daunnya. Saya yang kecil aja segini. Kemudian saya tanam lah. Setiap hari saya doain, kamu akan tumbuh, kamu akan hidup, kamu akan menghasilkan buah. Aku akan menikmati buahmu. Kan katanya teori Matsusata yang orang Jepang bilang ngucapin yang bagus, air jadi bagus. Tuhan kamu, kamu akan jadi tanaman yang bagus gitu. Saya doain saudara dengan semangat. Kamu akan berbuah, kamu akan berhasil terus saudara setiap hari. Sudah lewat 7 hari, 8 hari. Ini yang saya dapat saudara. Udah 2,5 hari di perjalanan. Ya kan dari Amerika di pesawat, belum nyampe besoknya baru saya tanam. Hari ke-5, ke-7 kata Pak John, dia bilang, Pak kalau selama belum 7 hari gak apa-apa sih masih. Ini sudah lewat 10 hari Pak. Begini, sedihnya lihat yang tadinya hijau kan ujungnya merah saudara. Lesu. Tapi saya terus doain, Tuhan saya berharap, saya terus doain Tuhan. Tuhan saya minta, Tuhan supaya ini jadi ini meskipun kelihatannya, nyatanya sudah pasrah, sudah merah, saudara. Tapi saudara tahu, kira-kira 3 minggu kemudian, saudara, yang saya perlu hanya tanda sebesar telapak tangan. Saya tahu Tuhan menjawab doa saya. That's all. It's simple. Gak perlu ditanam besoknya buah langsung makan kesaksian. Enggak saudara. But it's a simple small voice. Suara yang kecil. Awan sebesar telapak tangan. That's all. Saya melihatnya happy-nya luar biasa. Waktu mau kerja ngeliat. Keluar. Happy-nya saudara. Dan terakhir kemarin malam sebelum saya khotbah ini saya foto saudara. Nah lihat sih kecil kan. Lihat sekarang. Siap-siap tahun depan panen ara saudara. Pede banget. Yang saya tanya Pak John gimana? Masih keluar dikit Pak. Tak ada maksud jahat. Sebab itu kulah semua Tuhan. Semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah. Tak akan menyerah. Pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Angkat pujian dari awal dalam segala perkara. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun tiada maksud jahat. Amin. Tiada maksud jahat. Sebab itu kulakukan. Sebab itu kulakukan. Semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah. Pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga.
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hati kami percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah ditaburkan Tuhan. Kami sudah mendengar dan saatnya kami meresponi firman. Saudaraku, kalau saudara tidak ada pokok doa, tidak ada pergumulan saat ini, tidak ada beban saat ini, maka firman Tuhan ini bukan buat saudara. Tapi kalau saudara saat ini punya beban, punya pokok doa, punya pergumulan yang sepertinya belum dijawab oleh Tuhan, maka firman ini buat saudara. Dan malam hari ini saya minta, kita gak usah atur Tuhan how He answered our prayer. Bagaimana Dia menjawab doa kita. Mau pakai tanda yang spektakuler, haleluya, puji Tuhan. Tapi kadang-kadang Dia melalui tanda yang kecil, sebesar telapak tangan. Mari kita berdoa saudara. Kadang kita mau Tuhan minta tanda uang 1 miliar atau 1 triliun, proyek besar tetean. Tuhan dapat pacar langsung menikah, punya anak dan segala macam. Tapi kadang-kadang Tuhan, kamu kerja keras supaya kamu bisa dapat uang besar. Kamu cari, perbaiki dirimu sehingga kamu bisa dapat pacar. Kamu berdoa dan berusaha sampai kamu bisa dapat keturunan. Kadang Tuhan menjawab seperti itu. Kadang Tuhan berikan secara ilahi. Up to Him, terserah Dia. Yang perlu kita lakukan terus berdoa. Dan jangan sampai kita terlewatkan tanda yang sebesar telapak tangannya. Saya mau saudara yang punya pokok doa, punya beban, punya pergumulan, saudara angkat tangan saudara. Yang kanan, angkat tangan kanan saudara. Dan lihat telapak tangan saudara ini sekarang. Dan katakan, Tuhan, aku hanya butuh tanda ini. Ketika aku melihat tanda sebesar ini, aku tahu Engkau mendengar doaku dan Engkau menjawab doaku. Dan aku tahu Engkau mengasihiku Tuhan. Tuhan, aku tidak mau lagi atur seperti apa, tapi aku mau Tuhan, sekalipun tanda sekecil apa aku mengucap syukur, sekalipun sebesar telapak tangan, aku berterima kasih Engkau telah menjawab doaku, Engkau telah memperhatikanku, Engkau mengasihiku. That's all. Kalau saudara mau melakukan ini semua mata tertutup, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk Engkau telah menjawab doaku. Dan malam hari ini aku meminta Tuhan tanda daripadamu. Sekalipun itu sekecil telapak tangan. Aku berterima kasih karena aku tahu doaku sudah dijawab. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau mendengar setiap dari doa-doa dari anak-anakmu yang mengangkat tangan saat ini. Engkau melihatnya dari surga. Setiap tangan-tangan yang terangkat, Kau melihat pergumulan mereka, Kau melihat kerinduan mereka. Berilah tanda-Mu Tuhan, sekalipun itu kecil sebesar telapak tangan. Mereka akan memperhatikan, melihat dan tahu bahwa ini tanda dari Tuhan. Ini tanda dari Tuhan. Aku akan mendapatkannya. Doaku telah dijawab. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Suatu tanda bahwa Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Bicaralah kepada mereka, kuatkan mereka. Yes Tuhan. Oh Tuhan, jamah. Lawan Tuhan. Kuatkan mereka yang sudah bertahun-tahun berdoa, mencoba dan mencoba. Berikanlah tanda sebesar telapak tangan supaya dia yakin tahu Tuhan, Engkau telah menjawab
mereka. Oh, thank you Lord. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Materaikan doa hamba-Mu Tuhan. Biar itu terjadi di bagi setiap daripada mereka. Sempurnakan pemberitaan firman.